Jadi intinya apapun yang kita diberi, entah itu hal yang positif maupun negatif, menurut pandangan kita, sejatinya itu adalah sudah bertegas di bawah agar kita dan berterima kasih Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, untuk selalu mengingatkan, untuk selalu bersyukur, dan untuk selalu narap. Jadi intinya pakaian yang turun di bawah mudah-mudahan di dunia rahimahnya pada di suasana yang ini biasa ini tidak waktu Isya ya, kita akan membaca kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana malam ini kita masih di bab ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, babu bayani kathrati turuqil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan, bahwasanya kebaikan niki luwe langanna. Nabi karena kebaikan di sini, kebaikan maksudnya adalah pahala. Ya, kebaikan maksudnya apa? Pahala. Nah, untuk mendapatkan pahala banyak jalannya. Luwe langanna ake temu pahala. Bukan hanya dari sholat. Memang sholat ini. Tapi untuk dapat pahala bukan hanya dari sholat. Bukan hanya dari ngaji. Memang ngaji niki ibadah tertinggi, ngaji ini nuntut ilmu ini. Tapi mendapatkan pahala bukan hanya dari ngaji. Untuk mendapatkan pahala luwe langan, luwe. Dan ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Sehingga dijadikan bagi kita banyak jalan untuk mendapatkan pahala. Kan kita selaku manusia ini kan ndek neselapuanna
betah sholat. Dia dengan oke. Ya, begitu sholat maghrib, begitu mulai sholat maghrib, salam, melina becat doang, sugul. Ngaji, dia betah ngaji. Seandainya kita dapat pahala hanya dari sholat dan hanya dari ngaji, belue itu gin binasa ini. Lue itu gin binasa. Tapi ternyata sumber untuk mendapatkan pahala banyak jalannya, banyak. Banyak sekali. Dan kebanyakannya dari interaksi dengan manusia. Bukan hanya dengan manusia, bahkan maaf dengan hewan. Bisa juga kita dapat pahala. Interaksi dengan orang tua, interaksi dengan saudara, dengan paman, dengan bibi, dengan tetangga, dengan interaksi berhubungan. Nabi bahasa surah lagana interaksi nih. Saling jangu. Pokoknya ngeraos kah berbicara, saling menanyakan kabar, interaksi. Karena kira kali itu berdit kan tetangga teh, kira-kira sejauh kerang bahkan duduk lama. Ngumbi angkun berbicara, ente niatang niki untuk mendapatkan pahala, maka terus ngalir pahala. Bersama istri, bersama anak. Ya, bisa kita dapat pahala dari sana. Yang semuanya niki dengan satu kata yaitu akhlak. Akhlak itu. Angka luwe gati pahala lengan akhlak niki. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsara ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq." Sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Karena akhlak ini dengan cara dia bagus akhlaknya, maka pahalanya akan banyak. Bagus akhlak kepada orang tua, bagus akhlak kepada istri, bagus akhlak kepada anak, tetangga, semua. Dan ini kan interaksi yang panjang doang ini. Istri misalkan sekarang, bersama istri misalkan. Sampai pirantegin bersama istri ini. Sampai ajal berarti kan dia salam-salam ibadah no ini. Amun sholat sampai piran tuh sholat. Maghrib paling 5 menit. Inabe kadang-kadang berdiskon 3 menit jadi maghrib. Berarti sholat hanya 3 menit. Salam selesai wah ibadah sholat. Tapi kalau sama istri, Masya Allah puluhan tahun. Maka itu menjadi pahala terus. Piran salam ke istri no. Meninggal dunia atau sarak atau cerai berarti salam ya, selesai ibadah bersama orang tua bersama sehingga luwe pahala mun lengan akhlak. Makanya sebaliknya yang paling banyak memasukkan orang ke neraka yaitu keburukan akhlak. Karena mun buruk akhlaknya berarti gina luwe engkuna berbuat dosa kepada orang karena akhlaknya yang buruk itu. Mana bagus akhlaknya berarti luwe gin kencana mu pahala kah? Mana cengi akhlaknya berarti luwe gin menyebabkan dia untuk mendapatkan dosa. Ya, angka akhlak ini luar biasa penting. Karena dia ibadah terpanjang itu. Akhlak dia dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, tetangga, dan lain sebagainya. Intinya kita kembali ke bab kita ini, bahwasanya jalan untuk mendapatkan pahala sangat banyak. Rurung untuk mendapatkan pahala sangat banyak. Makin kita baca hadis-hadis berikutnya, karena sudah lama sekali bab ini kita baca, karena memang luwe kita hadis di bab ini banyaknya
jalan untuk mendapatkan pahala. Dan niki mengingatkan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dalam bab niki, Ats-Tsalits wal 'Ishrun, hadis yang ke-23, An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Adi bin Hatim, semoga Allah meridainya, dia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah atau takutlah kepada neraka, walaupun dengan menyedekahkan sepotong kurma. Dina sebiji lagu sepolong. Si sebiji no polong dua. Ya sepolong niki. Takutlah kepada neraka walaupun dengan menyedekahkan sepotong kurma, sepelang kurma. Hadis niki muttafaqun alaih. Dalam arti walaupun kita bersedekah dengan sepolong kurma, itu masih bisa menjadi pahala. Ndek dah mesti bersedekah harus sekilo kurma, ndek mesti. Ndek dah mesti bersedekah harus seragam, ndek dah mesti. Dah kakna sepotong kurma no, sepelang kurma no, ini masih temau pahala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sei-sei ngamalang kebaikan sebesar biji dzarrah akan dia lihat itu nanti. Menafsirkan ayat niki, sahabat Ibnu Abbas meletakkan tangannya di tanah. Kemudian beliau meniup tangannya. Maka berterbangan debu-debu itu. Begitu debu berterbangan, beliau mengatakan setiap biji debu ini itulah yang dinamakan dengan sebiji zarrah. Bersedekah sebesar itu, maka itu nanti juga bisa berbuah pahala. Bebelean kira-kira sepelang kurma atau sebiji zarrah, bebelean? Jawab belean sepelang kurma. Sebiji zarrah saja diterima oleh Allah akan menjadi pahala dia. Apalagi ena sepelang kurma, apalagi ena sepiring kurma, apalagi ena seponjol nasi besekumbe kena, masya Allah, dan seterusnya. Jadi kebaikan itu ya bukan dengan besarnya saja, ndek. Tapi bersedekah dengan yang sedikit juga bisa dia berbuah pahala. Nah, di sini dikatakan takutlah kepada neraka, api, takutlah kepada api dengan bersedekah. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan dosa. Sebagaimana air memadamkan api. Ini menunjukkan bahwasanya cara paling cepat untuk memadamkan dosa, itu menggugurkannya, adalah dengan cara bersedekah. Bersedekah. Dan sedekah ini mesti luwe, tapi sesuai kemampuan. Bahkan sepelang kurma pun bisa dia menjadi pahala. Pira ajina sepelang kurma? Pira ajina sepelang kurma? No? La ilaha illallah. Sekilo pira ajina mangkin? Semika, satu mika pira ajina 10.000 ranang ge? 10.000. Satu mika niki pira biji isina biasa?
Masa ke 100 biji lebih alo EP 20 ruanang nggih, 20 biji. Berarti si sebiji niki ajina 500 rupiah kurang lebih. 500 rupiah sebiji. Mana sepelang? Satak 50 rupiah berarti kurang lebih satak 50 rupiah. Ya, nengka anak teh ngendeng kepe yang ama kumbeli permen sadik satak 50 milik ya. Ini milih apa pineh ngana. Minimal 2 baru milih. Nah, ini sekarang bersedekah dengan satak 50 itu. Itu kemampuan kita, itu di sana takwa kita itu. Maka itu bisa dia berbuah pahala. Ya, oleh karenanya kata berusaha bersedekah. Bersedekah kepada yang tidak mampu. Dan usahakan apa istilahnya dimah. Apa dimah itu? Yaitu dia senantiasa berkesinambungan, usahakan. Ya, terus menerus. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan terus menerus. Dak kana sekedi, dak kana sekedi. Terbilang jelo bersedekah 500 rupiah, 500 rupiah, terus doang. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada sekali 1.000.000 lagu selesai terus jarak bersedekah. 1.000.000 lagu selesai wah jarak bersedekah. Cang sedekah malah kan wah rubin ngana. Malik yang dengin wah laek ngana laek padahal. Lebih baik sedikit tapi terus berkesinambungan. Ya, jadi intinya bahwasanya kita kembali bersedekahlah walaupun sepotong kurma karena memang sedekah ini diantara sebab yang paling dahsyat untuk menggugurkan dosa. Dan sedekah tidak mesti banyak, tapi silakan bersedekah semampu kita, walaupun dengan sepotong kurma. Di riwayat yang lain hadis yang sama, tapi riwayat yang lain ini muttafaqun alaih, di riwayat yang lain dari Imam Bukhari dan Imam juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada dari kalian ini illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan pasti Allah akan berbicara dengannya. Denara lengan ida pada ini, melainkan Allah akan berbicara dengannya nanti pada hari kiamat. Diinterogasi dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirinya dan Allah penerjemah. Apa yang dikatakan oleh Allah, paham dia orang itu. Ya, entah bahasa apa. Intinya Allah berbicara dan orang itu paham. Tidak ada penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian orang ini tidaklah melihat ke arah kanan, melainkan dia lihat perbuatannya semua di kanan itu. Kemudian wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat sebelah kiri. Seluruhnya di kiri itu perbuatannya dia semua. Kanan pegawaian dia doang lae. Kiri endah ngeno pegawaian dia doang lae. Wa yanzuru baina yadayhi, kemudian dia ngelihat ke depan. Fala yara illa nar. Begitu dia lihat depan, tidak ada di depan melainkan neraka lejulu. Tene kebaikan, tene keburukan, lejulu neraka. Ya, begitu natau negita lah keburukanku lebih luwe dengan kebaikanku ini bekah darah tadah. Lejulu terus neraka. Fattaqun nar, kemudian beliau mengatakan maka takutlah kepada neraka walau bisyiqqi
tamrah, walaupun dengan menyedekahkan sepotong kurma. Marangone. Sepotong kurma. Kan insya Allah selapuan itu berdua satak seket rupiah. Insya Allah selapuan berdua. Dia dengan oke. Tapi beliau tetap ngasih solusi. Ngasih plan berikutnya, plan B. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yajid sai-sain dek berdua sepolong kurma." Mun dek na berdua endah sepolong kurma ini. Fabi kalimatin thayyibatin. Maka hendaklah dengan ucapan-ucapan yang baik, berbicara yang baik. Kan engkau berbicara ini, pireji ini. Gratis semuanya aja selapuan bisa berbicara ini aja. Dia dengan oke. Semua kita bisa berinteraksi orang kata singonen. Nah di sini mun dek berdua harta bisa dengan ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakiti orang, ucapan yang halus. Kalau sudah lagi luwe mami ini bahasa halus, ya silahkan digunakan ini dan niatkan ini untuk menghormati orang yang kita ajak bicara agar dia tidak tersinggung. Mau itu pahala berbicara dengan bicara atau ucapan yang baik. Kira kali kita bicara sejelo ya luwe gati subhanallah. Mbe peluan makin berbicara atau sholat. Bejauh berbicara, tokol berbicara, lembe nongkrong kan sejam 2 jam betah itu. Nah sandi kata di sana berbicara yang baik. Maka sumber pahala doang jadi ini. Subhanallah. Nah, kalau nggak punya harta, bekah dengan ucapan yang baik, pahala jadinya. Apalagi kemudian nanti bukan hanya dengan bahasa yang baik, lagu isinya baik endah. Isinya ilmu, isinya Quran hadis, isinya ide-ide yang positif. Bekal luar biasa ini. Pahala doang. Maka kita bilang di awal tadi, kebanyakan sumber pahala itu dari akhlak. Di antaranya akhlak dalam berbicara. Sehingga panen pahala ilangan tono, terus panen pahala bilang jelo, bilang detik bahkan. Kalau sholat kan marangone 5 kali sejelo, paling 5 menit. Memang sholat yang mantap itu langsung seret segunung pahalanya langsung memang. Tapi di sini maksud kita ibadah yang terus panjang, itu akhlak ini. Nah di sini dengan ucapan yang baik, dia bisa mendapatkan pahala. Mungkin ucapan baik kan gratis, semua bisa melakukannya. Ya, nah marang katengone ini diantara bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kita mendapatkan pahala bukan hanya dari ibadah-ibadah murni, ibadah mahdoh bukan, tapi juga dari kegiatan sehari-hari seseorang bisa mendapatkan pahala. Berbicara berat atau tidak berbicara niki? Ringan berbicara. Karing atur yang dibicarakan dan niatkan dia untuk kebaikan, maka itu akan mendatangkan pahala. Jelas niki? Nah ini hadis ini tentunya menunjukkan banyaknya jalan kebaikan, diantaranya adalah bersedekah dengan sepotong korma, atau kalau tidak punya maka dengan ucapan yang baik. Jelas insyaallah nggih. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Ar-Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24. Penulis berkata di sini an Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah meridai hamba an ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha.
Yaitu di saat hamba makan sebuah makanan, kemudian dia memuji Allah, diridhai dia oleh Allah, redakna ya si Allah. Au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum sebuah minuman kemudian dia memuji Allah, diredak dia sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita nanti akan mentanding B misal gitu. Terus kita makan di warung atau apa. Piran gini reda itu saya pen warung no? Bayar reda ada itu. Dan kita nikmatinnya sekumbe dengan Allah ini. Sekumbe ini. Ya, bahkan seharusnya setiap muslim itu wajib bersedekah kan? Apalagi nanti hadis setelahnya ini, ya, kita akan baca bahwasanya setiap manusia punya 360 sendi. Berapa sendi? 360 sendi. Beren sendi niki. Polak-polakan niki, polak-polakan tulang niki, persendian. Ada di tubuhnya 360 sendi dan semuanya itu harus disedekahkan. Kebayaran ya kah? Ya. Jadi nikmat-nikmat yang kita terima ini arah bayaran ini. Di antaranya adalah dengan cara memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat kita makan, kita bilang alhamdulillah, diredak kita sama Allah. Di saat kita minum, kita bilang alhamdulillah, meredak nih itu si Allah Subhanahu. Ridha dari Allah kan berarti pahala ini. Pahala itu bukan pahala, kita diridhai oleh Allah. Dengan cara makan, kemudian memuji Allah, mau itu pahala. Minum, puji Allah, mau itu pahala. Berapa kali kita makan sehari? Berapa kali? Munteng ngemot ini termasuk makan gitu. Makin doang tiang duduk berapa kali kan sudah tiang minum ini. Minum. Ya, belum lagi minum kopi, belum lagi minum teh, belum lagi minum macam. Terus kita memuji Allah. Setelah itu kan pahala doang ini, seret. Gara-gara makan dapat dia pahala, gara-gara minum dapat dia pahala. Nah, tidaklah seorang hamba makan kemudian memuji Allah melainkan dia akan diridhai oleh Allah. Tidaklah seorang hamba minum kemudian memuji Allah melainkan dia akan diridhai oleh Allah. Pahala doang, subhanallah, hanya dengan makan. Ya, dan di sini diingatkan kita adab-adab tentunya. Adab niki dua, ada adab fi'liyah, ada adab qauliyah. Yang disebut di sini adab qauliyah, yaitu adab yang berkaitan dengan ucapan. Setelah makan kita mengucapkan alhamdulillah. Sebelum makan ada ucapan juga, kita mengatakan tapi bismillah. Kalau lupa bilang bismillah, baca bismillah. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ini adab qauliyah dalam makan. Ada juga adab fi'liyah, yaitu makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, makan yang ada di hadapan kita. Ini adab-adab fi'liyah. Nah, tentunya hadis ini mengingatkan kita tentang adab-adab makan. Nah, makan kemudian dengan menggunakan adabnya, niatkan ini mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makan ini akan menjadi sumber pahala. Kira-kira ke sejauh ini makan ini, kerang kita makan sehari ini, makan nasi, makan snack, makan jajan, makan punti, makan apa lagi? Sokna makan Marlboro doang. Ya. Nah, itu semua akan menjadi pahala. Ini maksudnya di sini banyaknya jalan untuk mendapatkan pahala itu. Melalui makan, subhanallah. Angka muntah tahu luwe sumber dengan gin mau pahala
Dari sini kita bisa tahu bahwasanya kita nggak tahu siapa di antara kita ini yang paling banyak pahalanya. Dia tahu jangan-jangan fulani banyak pahala karena dia dekat sama orang tuanya, berbakti sama orang tua sehingga banyak pahalanya gara-gara itu. Dalam kondisi-kondisi lain dia tempuh lagu ia ini orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Gara-gara itu bisa saja dia jauh menyalip kita dalam pahala. Bisa saja kita tertinggal jauh dari orang-orang yang tidak pernah kelihatan itu. Oleh karena nyonya hendak menganggap diri lebih mulia dari yang lain. Siapa tahu yang lain itu ada ibadah-ibadah nyebuknya yang dia jauh menyalip kita di dalam pahala. Baik, kita kembali ke dalam kitab kita niki. Jadi seseorang atau seorang hamba dia bisa diridhai oleh Allah dengan dia makan, kemudian setelah makan membaca alhamdulillah. Atau dengan dia minum, setelah minum dia membaca alhamdulillah. Tadi ada hal berkaitan dengan akidah tadi, lupa kita singgung sedikit. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara. Ya, mengajak bicara semua manusia nanti di akhirat, diinterogasi dia. Ulama kita mengatakan ini salah satu dalil. Ini salah satu dalil bahwasanya Allah memiliki sifat berbicara. Sifat berbicara. Sembiaran berbicara, semua kita tahu nama berbicara. Al-kalamu ma'lum. Berbicara itu semua tahu. Wal kaifu majhul, tapi bagaimana Allah berbicara nggak ada yang tahu. Yang namanya bicara semua kita tahu nama bicara. Tapi bagaimana Allah berbicara nggak ada yang tahu. Manusia ngomong kena berbicara manusia. Dia buka mulutnya, dia gerak-gerakkan ini tenggorokannya, ada angin keluar, lidahnya bergerak. Kan ini manusia berbicara. Nono kaifiat manusia berbicara. Adapun kaifiat Allah berbicara nggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah berbicara wajib hukumnya, wajib. Kenapa wajib hukumnya? Kenapa? Karena disebutkan di dalam dalil Al-Qur'an dan hadis. Was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana Allah berbicara, ini pertanyaan bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ditanyakan oleh salaf kita, pendahulu kita, itu para sahabat. Junah ngetoanang. Sehingga itu yang dah dende tak ketoanang ngumbe yang guna dende. Ya, tapi imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Berbicara niki ngadu suara tuh, Dek. Suara. Dan berbicara tentunya juga dengan huruf-huruf. Buktinya makin ada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bisa ditulis atau tidak? Bisa ditulis. Al-Qur'an ini kalamullah. Al-Qur'an ini ucapan Allah. Bisa ditulis, berarti dia dengan huruf berbicara Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dengan suara. Makanya nanti berbicara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Berbicara dia. Berarti ada suaranya. Bisa dipahami. Allah juga memanggil Nabi Musa, memanggil niki ngadu suara atau tidak? Ngadu suara. Ya, intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara ya dengan berbicara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis terakhir para jamaah yang akan kita baca di bab ini. Hadis yang ke-25. Al-khamisu wal ishrun. Hadis yang ke-25. An Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin sadaqah
wajib atas setiap muslim bersedekah. Wajib atasnya Nabi bersedekah. Jadi yang lain ya yusbihu atau secara langsung ya bahwasanya setiap manusia wajib menyedekahkan sendi-sendinya. Pira luwih sendina ngenteng one 360. Dalam hadis yang lain disebutkan jumlahnya 360. Maka seseorang harus bersedekah untuk 360 sendi-sendinya itu. Dan beliau mengatakan kullu tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, perintah yang baik itu sedekah, larang kemungkaran itu sedekah. Nah di sini di riwayat ini beliau mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Wajib dia melakukan kebaikan setiap hari. Bilang jelo harus arak kebaikan yang dia lakukan. Qal sahabat ini yang mendengar hadis ini, dia mengatakan, ara'aita illam yajid. Ya Rasulullah, mun dekna beduwe harta ngumbi angkuna. Kanida nganang setiap muslim wajib bersedekah. Kita nengke mun nyebut sedekah, pasti bayangan kita Nabi uang langsung. Begitu kita bilang sedekah, pasti bayangan kita adalah uang. Makanya sahabat ini bertanya, ya Rasulullah mun dekna beduwe. Bagaimana ini ya Rasulullah? Qal ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Mun dekna beduwe, maka silahkan dia bekerja dengan kedua tangannya. Kemudian sisanya nanti setelah dia gunakan untuk kebutuhannya, sisanya baru dia sedekahkan. Mun dia berdua kepeng, silahkan bekerja. Saya nyuruh itu bekerja niki para jamaah. Nabi itu nyuruh itu bekerja ini. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Mun doa selesai salat pada mencar di muka bumi. Mencar ngumbe ini. Mencar begawean. Berarti Allah hendak nyuri itu begawean. Allah nyuri itu begawean. Nah, hendak begawean. Angka begawean mikien dah. Munten niatang ya untuk menjalankan perintah Allah. Bisa dia menjadi apa? Pintu pahala. Le pakan tau temangkin, le bangket, le kebon, le kolam, le kantor, le embeng, kerja kita di sana dan niatkan dia untuk menjalankan perintah Allah. Allah nyuruhku begawean, niatkan dia untuk menjalankan perintah Rasul. Rasul nyuruh saya bekerja, gitu. Maka ini akan menjadi pahala. Embe peloan, begawean atau ngaji? Be peloan, jauh peloan begawean. Begawean dengan jam balu sampai jam 5 sore. Dia dengan oke. Berpira jam ke niki? Dengan jam balu sampai jam 12. Pira wah niki? 4 jam. Terus dari jam 1, jam berapa? Jam 2 ya. Sampai jam 5, 3 jam. Berarti 7 jam. Subhanallah. 7 jam sejelo. Mun ngaji pira jam sejelo? Paling sejam ruan. Belum lagi kalau lembur malik setelah maghrib lagi kerja. Nah kerja niki niatkan dia. Ini menjalankan perintah Allah. Allah nyuruh kita begawean. Nabi nah nyuruh kita begawean sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan menjadi sumber pahala. Ya, Masya Allah. Pertengahan luwe jalan untuk mendapatkan pahala. Karing atur niat para jamaah. Atur niat. Kemudian beliau mengatakan silahkan dia bekerja dengan kedua tangannya. Kemudian dia bisa memberi manfaat untuk dirinya. Dia makan dari hasil kerja itu. Wa yatasaddaq. Begitu ada sisanya baru dia bersedekah.
Jadi nengka kita seluruh teniki wajib bersedekah. Bilang jelu, mana? Begitu tidak ada uang kita gunakan untuk bersedekah, maka silakan segera bekerja, beri manfaat untuk diri, sisanya itu yang kita sedekahkan. Qal sahabat ini bertanya lagi, ara'aita illam yastati'? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau dia ini orang ini nggak bisa kerja juga, orang ini ya lumpuh, wah. Ya stroke misal. Nggak bisa kerja, dia cacat misal. Qal, ya beliau mengatakan yu'inu dzal hajah al malhuf. Maka hendaklah dia bantu orang lain. Dia bude skill misal dia gawe apa-apa. Silakan dia bantu orang lain. Bantu dengan apa saja. Ya, gina pegawean, ndaran nemeli nerima pegawean misal. Maka ada orang butuh bantuannya dia, bekah inona bantu. Maka bantuannya itu menjadi apa? Sedekah. Usahakan bilang jelo nara bantuan sebagai apa? Sedekah tadi. Kalau bisa dengan uang, nggak bisa dengan uang, maka silahkan mencari uang, dapat uang sedekahkan. Nggak bisa kerja, bantu orang yang membutuhkan bantuan. Tolong ya. Arak batur begawi, bantu ngempok nyur, jari wahina. Arak batur apa misal tiba-tiba ban tepong misal bantu ya. Mobilnya mogok dorongan ya misal. Ya bantu, intinya bantu sudah secara umum. Bantu apa saja. Arak dengan kepusak tunjuk kangi, oh ini langan, ngana misal. Bantu secara umum. Itu masuk ke dalam sedekah. Kemudian Malik berkatakan sahabat ini. Qal, sahabat ini bertanya lagi, ara'aita illam yastati'? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Mun dek mampu endah. Dek mampu bantu dengan. Ndara kemampuan jamaah wah. Bagaimana ini? Ya'mur bil ma'ruf awil khair. Maka hendaklah dia memerintahkan yang baik. Dia mampu bantu dengan marangone misalnya lumpuh ya cacat ya ngolong enteng wah yang maka silahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suruh dengan gawe kebaikan, balak gawe kemungkaran. Anak-anak no suruh kah selalu sholat no misal. Atau apa ngono? Ya dengan ucapan. Terakhir ara'aita illa biyaf'al. Malik sahabat niki berkatuan ngumbe ya Rasulullah munde na mampu endah amar ma'ruf. Dia nara kemampuan sama sekali wah ini. Berbicara pun dia mampu, mensang dia nara ilmu ruana atau apa. Apa yang harus dia lakukan? Qal, beliau mengatakan yumsik 'ani syarri. Tahan dirinya dari keburukan. Tahan diri dengan keburukan, ndak gawe keburukan, ndak suruh dengan gawe keburukan atau ndak ucapang keburukan. Tahan diri. Fa innaha sadaqah, menahan diri dari keburukan, mengucapkan keburukan, melakukan keburukan. Tahan diri itu juga termasuk sedekah. Berarti diam. Jangan berbicara dengan niat untuk menahan diri dari keburukan. Diam niki kira-kira araknya dia mampu diam. Insya Allah semua mampu yang namanya diam, insya Allah selapu mampu mampu si aran diam ya. Dan para jamaah atau sang berat orang diam mana deh. Justru kadang-kadang iya berat diam mana ini. Belantu bercerita doang ngono. Apalagi mau nara info baru ini. Belantu nyerita yangnya doang. Nah, di sini ya, diam teduh dengan niat untuk mencegah keburukan diri.
mencegah keburukan diri, terus kita diam, itu juga menjadi napi sedekah. Itu juga menjadi sumber pahala. Subhanallah. Kah? Pahala ini ya angka NP teduh dengan niat menahan diri agar tidak mengucapkan keburukan atau ngulu pilih dalam balik di pelak sugul dengan niat untuk menahan diri agar tidak menyebar keburukan, maka ini bisa berbuah pahala. Ya, apalagi makin ucapan bukan hanya dengan lisan. Lagu ucapan dengan jari jemari nangka. Gerep umano gin komen ini, gerep gin komen ini. Lagu ingat mah ini yang saya akan sebut sekarang ini baik atau buruk. Begitu dia tahu komennya
shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatul qa'imah Fadila ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ada sedikit pertanyaan niki. Pertama, bagaimana cara berdoa dan beristighfar untuk saudara yang masih hidup maupun yang mati? Ngombe caranteng dengan maaf semetonte si masih hidup maupun yang sudah mati. Ngendengang maaf tipe saya niki, tipe Allah. Ya. Jadi bagaimana caranya memintakan dia maaf? Itu langsung minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ghafir li fulan, Allahumma ghafir li fulan. Ya Allah ampunilah fulan, ya Allah ampunilah fulan. Mudah. Ya, karing berdoa dengan tulus. Dengan tulus kita memintakan dia ampunan. Karing kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan. Selesai sudah. Mudah atau mudah niki? Mudah gati. Ya, jadi intinya bahwasanya memintakan ampunan untuk diri atau untuk orang lain niki mudah sekali. Tinggal panggil nama Allah Subhanahu wa taala kemudian mintakan dia ampunan. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri seseorang yang tidak dapat diterima doanya dan istighfarnya? Mungkin ciri-cirinya dengan sindekna terima doanya. Ya, dan tidak diterima istighfarnya. Tentunya li antaranya tetap dia melakukan dosa itu. Masih enggak ya? Ya, berarti istighfarnya tidak dikabulkan. Tapi tentunya seseorang li saat berdoa harus yakin para jemaah. Harus yakin doanya diterima. Endengangangna sematona ampunan harus yakin Allah ginerima permintaan maafnya itu. Karena Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya itu tergantung persangkaan hamba saya kepada saya. Sehingga nengke mun teu ngenang ndik nerima doangku, baurong nerima doa ampe. Tapi begitu kita yakin Allah menerimanya, maka doa kita akan diterima. Angka pas teu berdoa nu teu yakin doa kita akan diterima, jangan ragu. Bisa berdoa untuk diri atau untuk orang lain, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang ketiga, mengapa pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dibanding dengan para pelaku maksiat? Benarkah seperti itu? Iya, benar. Pelaku bid'ah sulit dia bertaubat. Kenapa demikian? Karena dia menganggap kebid'ahannya itu adalah kebaikan. Perbuatan bid'ahnya itu anggapnya bagus. Padahal yang dia lakukan adalah kebid'ahan, keburukan. Lalu karena yang anggapnya bagus, maka dia tetap melakukannya. Maulid misal. Maulid ngombe karena bid'ah atau bukan? Bid'ah. Kenapa sulit ditinggalkan? Karena dianggap bagus. Karena dianggap bagus. Sehingga terus dilakukan. Tapi kalau sudah sadar itu adalah sesuatu yang baru dalam agama. Dan Nabi SAW melarang kita melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Sadar dia itu, maka baru dia akan tinggalkan. Tapi karena dia nggak sadar, anggapnya bagus doang, bener negin ninggalang so. Dibanding pelaku maksiat, mun pelaku maksiat si nginum khamar, dia sudah tahu minum khamar ini hukumnya apa? Haram, tahu dia ini buruk minum khamar ini. Tahu dia judi itu buruk, tahu dia. Tahu dia narkoba itu buruk, tahu dia.
Sehingga lebih cepat dia tobat itu daripada pelaku bid'ah. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah, dia menganggap perbuatannya itu bagus. Yang kapok perlu tersaling badak, perlu saling. Dan bid'ah ini bahaya sekali. Bahaya. Tidaklah Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan. Dijadikan sebagai sesembahan, melainkan diawali dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang ringan awalnya. Bid'ah ringan. Suwe-suwe bid'ah berat. Suwe-suwe bid'ah dalam kekufuran dan kesyirikan. Waliyadzubillah. Jadi bid'ah ini bertahap ya, ada-ada. Nah, pijaran bid'ah ini yaitu sesuatu yang baru di dalam agama. Ini bid'ah. Dia udah ngajari itu si Nabi SAW. Tiba-tiba itu ngadang ya. Adang itu seringan-ringan dulu. Seret. Suwe-suwe rani itu ngadang si berat-berat. Seret. Suwe-suwe rani itu mengadakan kebid'ahan dalam masalah kesyirikan. Kebid'ahan dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Ya, makanya akhirnya orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Berdoa kepada Nabi Isa. Tidaklah itu melainkan karena kebid'ahan yang ringan awalnya. Kesyirikan pertama kali terjadi le dunia ini, le alam ini, le zaman saya kesyirikan ini. Zaman Nabi Nuh. Nabi awal ini kesyirikan ini. Awalnya adalah meletakkan foto di tempat duduk. Di tempat duduk orang-orang soleh. Ini tono girang tokoh dengan soleh ini. Wad dan Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Tono tokoh niki, tono tolo lukisannya. Dilukis dia, seraya ditaruh lukisan itu. Suwe-suwe berubah, berkembang lukisan menjadi patung. Patung no tolo no tono. Seret. Padahal kan tidak ada sejak awal namanya lukisan tuh nggak ada, tapi diada-adakan. Setelah nolok patung, dibisikin lagi. Orang tua kalian dulu menengendeng tipe Allah, le sedin patung. Ini tuh nengendeng. Karena ini patung orang soleh. Awalnya ngendeng tipe Allah. Ya Allah, le sedin patung. Suwe-suwe meninggal generasi ini dibisiki lagi oleh syaitan. Orang tua kalian minta dia kepada patung ini. Terus bareng patung ini ya nyampeangnya tipe Allah. Akhirnya patung, itulah kemudian terjadi kesyirikan yang pertama kali. Berarti ini kebid'ahan berarti ini. Karena tidak ada dari zaman sebelumnya. Dia nara. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dengan tauhid bersama anak-anaknya terus bertauhid semua. Dikatakan sampai 1000 tahun baru kemudian terjadi kesyirikan. Nah ini kesyirikan ini terjadi awalnya apa? Meletakkan lukisan orang soleh. Adeng. Hal baru nih, meletakkan lukisan orang soleh, hal baru ini. Lama-lama berkembang jadi patung dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah kesyirikan. Jadi contohnya juga sekarang agama Nasrani. Adeng awalnya suwe-suwe terus menjadi menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kebidahan di umat ini juga demikian. Kalau tidak diperingatkan, suwe-suwe bareh mereka menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari terus pun bahaya kebidahan ini, ya, dan orang-orang tidak akan meninggalkannya sampai mereka tahu, ya, buruknya kebidahan tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajabat taubata an sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan kebid'ahannya. Kapan dia akan tinggalkan? Kalau dia sudah sadar ini buruk. Kalau dia tidak tahu itu buruk, maka dia tidak akan meninggalkannya. Terakhir, bolehkah kita memutuskan persahabatan dengan orang-orang pelaku bid'ah dan pelaku maksiat? Kita bid'ahnya dulu, ya. Apakah dia masih muslim atau bukan? Mana masih muslim, maka Nabi mengingatkan kita,
la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalathin. Tidak boleh seorang muslim tidak bersapaan kence semetone lebih lengan telu jelu. Ya, jadi sesama muslim harus bersapaan selapuan teh. Enggak boleh enggak nyapa dia kalau dia muslim. Ya, jadi pas ketemu sekedar salam, assalamualaikum, pianing B, selesai sudah. Menunjukkan kita masih bersapaan kah? Ya, tapi di sini menjadikan sahabat. Nah, ini sahabat lain lagi nih. Sahabat ya dari belaan. Sahabat yaitu batur kantet kah? Kancan teh bareh gin curhat, kancan teh bareh gin tokol, kancan teh bareh gin safar. Kalau sahabat, ya harus pilih sahabat itu. Harus pilih sahabat. Makanya dikatakan as-sahib sahib. Sahabat itu akan ngengawek. Sahabat kita orang yang taat, maka dia akan menarik kita kepada ketaatan. Sahabat kita orang yang suka maksiat, girang nginem, main judi atau apa, gintu milu main judi. Ini sahabat. Sahabat ini lebih dari sekedar bebaturan kah? Dia dengan oke. Iya, bersapaan. Ini kan muslim dan muslim lain. Silakan tuh bersapaan, begawe yang undang itu datanglah. Selesai itu pamit langsung. Amun sahabat kan dek suwe tetokol ngobrol, kita akrab kita. Nah, ini kalau menjadi sahabat harus pilih-pilih. Ya, karena almar'u ala dini khalili kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tergantung agama sahabatnya. Jadi kalau bersahabatan, pilih sahabat-sahabat yang baik. Tapi kalau masalah bersapaan, harus setiap muslim bersapaan sama muslim yang lain dikanggung dia bersapaan. Ya, dan bersapaan cukup dengan salam. Nengkara WA sekedar kirim salam. Assalamualaikum, kabar P, sehat? Selesai, wah selesai. Ya, jadi intinya bahwasanya kalau dia muslim, dia ada hak Islam, yaitu berupa disapa. Nggak boleh kita hajar dia melebihi 3 hari. Kecuali amun kebid'ahannya lemah. Sebagaimana di zaman dahulu, pelaku bid'ahnya lemah. Sehingga dia kalau dia dihajar, sepakat selapu ndik nyapa ya, maka sempit rasanya dunia bagi dia. Ya, mau negin hajar, ia lebih sekedi, lebih lemah. Seluruh ahlu sunnah sepakat, ndek gin nyapa yang ngono, maka sempit rasanya dunia itu. Dengan harapan nanti begitu kita tidak sapa dia akan meninggalkan kebid'ahannya. Lagu nengkeng munia lewean itu sekedian ini. Terus itu gin nuhak dia nyapa be ituan, ngono ngono bare. Ya, jadi harus ditimbang maslahat dan mafsadahnya, timbang. Kembali ke asal seorang muslim itu nggak boleh nggak disapa, itu asalnya itu asalnya. Nggak boleh nggak disapa. Setiap muslim begitu kita tahu dia muslim harus kita bersapaan sama dia. Nah, di beberapa kondisi dia melakukan kebid'ahan dan dia lemah. Kebanyakan ini yang sunnah banyak. Sepakat semua dendek sapa ya. Dendek belin ya, dendek apa ya, kan mikir ya. Kalau dia lemah, kalau dia sedikit. Akhirnya jangan-jangan dengan cara kita nggak sapa dia, kembali dia kepada kebenaran. Lagu nengkemun sunnah no sekedian ini. Ya wah sekedi, terus ya gin ndek nyapa, benar kenene so ini. Wah ndara kenene, ndara maslahat, kita juga dapat mudarat berupa tidak nyapa semeton. Sedangkan asal daripada semeton kita ini, harus kita sapa dia selama dia muslim. Mudah-mudahan jelas nih nggih. Ya, jadi hajar ya ada memang syariatnya, lagu tentu setelah menimbang maslahat dan mudarat. Mudah-mudahan niki 4 pertanyaan langsung diborong ini. Ya mudah-mudahan jelas niki wallahu taala a'lam. Atau langsung. Nggih, silakan.
Hmm. Ingatkan dia, ya, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridhanya Allah ada pada ridha kedua orang tua. Murkanya Allah ada pada murka kedua orang tuanya. Nah, angkunan yang lalu menuntut ilmu, diridai enggak dia sama orang tuanya? Itu penting. Kalau ternyata angkunan lalu itu mendatangkan marah dari orang tuanya, maka salah dia itu. Apalagi sekarang untuk ilmu kan sarana luar biasa, sarana makin luwih sarana menuntut ilmu, kemudahan luar biasa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menggabungkan antara menuntut ilmu dan berbakti. Bisa kita gabungkan itu. Jangankan orang tuanya muslim, orang tuanya kafir pun masih ada hak dia. Hak dia sebagai orang tua untuk kita berbakti kepadanya, kafir. Apalagi anak muslim. Ya, jadi seseorang harus dia jaga itu ridho orang tua ini, di sanalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Marahnya orang tua berarti itu marah Allah. Kita kan tujuan hidup kita, apa tujuan hidup kita ini? Mendapatkan ridho dari Allah. Ini tujuan hidup ini. Nah, nengke mun gara-gara kita melawan kepada orang tua, memang dapat dunia itu lawan dengan toa. Terus kita tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, benar kenana kehidupan, benar kenana. Ya, oleh karenanya seseorang hendaklah dia ingat itu. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Makanya kalau dia akan pergi jauh atau apa, dia harus selalu ingat apakah dia itu diridhoi atau tidak oleh orang tuanya. Ya, menuntut ilmu alhamdulillah nekasarana muda. Ya, maka bisa kita gabungkan antara menuntut ilmu dengan mendapatkan ridha orang tua. Mudahan jelas ya Bu ya. Wallahu taala a'lam. Ide terakhir. Termasuk apa? Iya. Akhlak buruk kepada tetangga ngombe yang kuna. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa Jibril memperingatiku tentang hak tetangga. Sampai-sampai seolah-olah tetangga ini akan mewarisi dari tetangganya. Seolah-olah jadi semeton ya. Ya, saking terus-menerus diingati dia oleh Jibril tentang hak-hak tetangganya. Angka seisi nyakitin tetangganya lebih besar dosanya daripada menyakiti muslim yang bukan tetangganya. Karena kan dia ada hak-hak muslim, hak tetangga. Apalagi malik rata-rata tetangganya sama tonten. Dia dengan oke, kadang-kadang misan kita, kadang-kadang saudara kita, kadang-kadang paman kita. Berarti telu hakna hak muslim, hak tetangga, hak saudara, hak silaturahmi. Ya, jadi harus hati-hati. Hak tetangga sangat besar. Ya, la yu'minu ahadukum hatta apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga, ada yang hafal? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sesi beriman tipa Allah, beriman tipa jalur akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Ngumbiaran mulia yang dimuliakan. Dia dijaga kehormatannya, dijaga hartanya, tidak jangan tersinggung, tidak jangan sakitan. Ya, itu dia bentuk memuliakan. Jadi angkat temulia yang tetangga, niat kita ini. Niat kita untuk mendapatkan gelar iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ke memuliakan tetangga karena hal-hal duniawi, deh. Muliakan tetangga agar mendapat gelar keimanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menzolimi tetangga lebih besar dosanya dari menzolimi seorang muslim yang bukan tetangga. Menzolimi seorang muslim sudah dosa besar.
Ya, dengan ucapan sudah menjadi dosa besar. Sibabul muslim fusuk, kata Nabi SAW. Wa qitaluhu kufur, menghina seorang muslim, ngejek dia, seorang muslim. Ini sudah kefasikan. Dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Kefasikan, jadi fasik kita menghina muslim. Apalagi kalau muslim ini tetangga lagi. Apalagi muslim ini tetangga saudara lagi. Ya, maka tentu dosanya akan lebih besar. Onyonya, nggih. Marangone kada sekali kita ingetang para jemaah, ingetang buat diri tiang dan kita semua, ya, akhlak ini entah akhlak lisan, akhlak yang lain-lainnya, ini sumber pahala yang sangat panjang, yang sangat banyak. Sebaliknya dah, lisan ini bisa menjadi sumber dosa yang sangat panjang kalau dia tidak berakhlak. Beniki ya para jamaah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya ya, dan tiang minta maaf kalau ada salah-salah ucapan dan lain sebagainya, kurang lebihnya tiang minta maaf. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang yang baca dan sida semua yang mendengarkan, dan mudah-mudahan duduk kita niki berbuah pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak keberkahan bagi kita, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kita tutup para jamaah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.